warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DKM Darul Mutakin, Masjid Darul Mutakin beserta jajarannya, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin, ditambah-tambah kemuliaannya, ditambah-tambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tetap ada ridwan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang mudah-mudahan tetap ada ridwan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah dalam kehidupannya, mudah-mudahan Allah hilangkan masalah kehidupannya. Yang punya hutang segera terbayar hutangnya, amin. Yang punya mungkin saudara atau famili anak yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling utama dan yang paling pertama mungkin kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini kita harus diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa sampai lagi ke bulan Ramadan, dan kita bisa diberikan kekuatan masih bisa melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, orang yang paling mulia, orang yang paling lemah lembut budi bahasa, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, pemimpin yang adil, seadil-adilnya pemimpin di dunia ini, Habibana Karim Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita amati di dalam sebuah industri otomotif, elektronika ataupun produk mesin, biasanya disertai dengan manual book atau buku petunjuk. Manual book itu berisi tentang tata cara penggunaannya, aturan-aturan yang harus dilakukan atau diikuti oleh si pengguna, dan bahkan manual book itu petunjuk bagaimana ketika kita ada masalah dan petunjuknya untuk menanggulanginya atau troubleshooting. Manual book atau buku panduan, ya, itu berisi tentang
aturan-aturan yang harus diikuti oleh si pengguna. Makanya penting sebuah produk yang akan digunakan kita pahami dulu manual booknya. Kadang-kadang kita peduli dengan manual booknya. Minimal dibaca dulu manual booknya itu. Untuk apa? Agar kita tidak salah dalam menggunakan produk itu. Dan jika kita tidak mengikuti aturan yang ada di manual book itu, pasti ada masalah nantinya. Contoh misalkan Bapak Ibu mungkin semua punya kendaraan. Contoh misalkan aturannya motor itu bahan bakarnya diisi bensin. Terus Bapak Ibu tidak mengikuti itu aturan di manual book itu, diisi solar misalkan ya, diisi apa lagi tuh, bahkan mungkin diisi air sama anak kita. Ya, kalau petani masih penting Pak, masih serumpun dengan bensin. Ya, itu pasti akan timbul masalah. Karena penyebabnya apa? Kita tidak mengikuti aturan yang dibikin si pengguna si produsen itu. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebuah produk yang digunakan ya oleh pengguna sebenarnya harus mengikuti aturan yang ada di manual book itu. Ini berbicaranya tentang produk yang dibuat oleh manusia. Nih, jadi ngajinya ngaji teknologi ini jadinya. Ya, kalau yang tadi seluruh imam jadi begini. Tetapi ada produk yang sangat maha dahsyat, ya, produk yang sangat luar biasa yang dibuat, yang diciptakan, bukan dibuat, karena kalau dibuat itu barangnya sudah ada. Tapi diciptakan, kalau diciptakan itu barang tidak ada, jadi ada. Ada produk yang sangat dahsyat yang menjadi trending topik waktu awal penciptaannya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Manusia. Ya. Yang manusia ini menjadi trending topik. Allah dan malaikat berdialog, ya. Allah berfirman, dikabarkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu biha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat agak sedikit protes ketika Allah menyampaikan itu. Mereka berkata, para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami, kata malaikat nih, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sadarkah kita makhluk Allah satu-satunya yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan? Coba kita tadaburi badan kita punya kepala, dan mulai kepala dipakai peci, pantas ya. Peci apapun, walaupun dipakainya topinya itu miring, tetap aja pantas. Terus mata ya, yang rabun kayak saya nih pakai kacamata, pantas. Badan, terus dikasih dikasih baju, terus sampai kaki, tangan dikasih jari dikasih cincin, pergelangan dikasih jam tangan,
bandingkan dengan makhluk Allah yang lain, kucing misalkan, kita tuh lebih unggul, ya, lebih apa namanya, ya lebih baik daripada penciptaan makhluk yang lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lengkapi manusia itu dengan manul. Ya, ada kaitannya tadi itu. Manul itu kitab-kitab yang diberikan kepada para rasulnya oleh Allah untuk pedoman manusia. Salah satunya Al-Quran. Untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dari kali kita belajar ya, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Kita berkata tidak ada keraguan di dalamnya. Dan bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya. Bila akhir ayat Al-Quran ini diturunkan bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu pembeda antara yang benar dan yang batil dan penjelasannya. Dan lalu pertanyaannya, masyarakat muslimin rahimahullah, apakah kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kewajiban kita sebagai umat muslim pada Al-Quran yaitu yang pertama, pastinya sebagai seorang muslim kita harus mengimani Al-Quran ini sesuai dengan diimani oleh salafus saleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kalamullah, karena ada yang beriman bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, apalagi yang mengatakan Al-Quran itu qala Nabi SAW itu kan. Dan salafus saleh beriman mengimani Al-Quran ini adalah qala Allah Ta'ala. Ya. Lalu yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya. Dari mulai belajar baca Al-Qurannya, terus juga belajar tafsirnya. Dan Al-Quran dipelajari harus menggunakan metode. Dan metodenya harus ada gurunya. Karena ketika kita belajar Al-Quran tanpa guru, dikhawatirkan nanti tersesat. Yang selanjutnya, Bapak Ibu rahmati Allah, yang selanjutnya adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu menjalankan atau Al-Quran ini apa namanya, kita menjalankan Al-Quran ini walaupun belum keseluruhan, ya. Walaupun tidak keseluruhan dijalankan oleh kita niatkan saja ketika kita jual beli, tidak ada borong, tidak mengurangi timbangan, kita niatkan itu mau kita menjalankan Al-Quran. Terus ibu-ibu juga menutup aurat, ya, itu niatkan menjalankan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran yang sesuai dengan Al-Quran. Dan ada yang bisa diamalkan di bulan Ramadan ini, ya. Di saat sahur, Allah memberikan ciri orang-orang yang ahli surga itu beristighfar di waktu sahur. Allah berfirman dalam Al-Quran,
as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustabirina bil ashab. Ciri-ciri orang yang ahli surga ialah orang yang sabar, orang yang benar, orang yang menginfakkan hartanya, dan selanjutnya itu orang yang beristighfar di waktu sahur. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini kesempatan kita menjadi seorang yang dikatakan dalam Al-Quran itu cirinya adalah salah satunya beristighfar di waktu sahur. Dan bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk beristighfar di waktu sahur, karena tidak mungkin seorang muslim yang niat puasa tidak bangun di waktu sahur. Pasti semuanya bangun di waktu sahur. Dan ini kesempatan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang ahli surga. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut gitu.